dengan tema pelaksanaan Februari ke-23 sebagai manifestasi ajaran Sri Pagarana untuk meningkatkan selada dan bakti menuju Moksatan Jagadita Yasa Itu Dharma. Om Swastiastu. Bapak Ibu dan Bapak, kita berikan masyarakat itu kita dapat ini. Tapi kita baik ketemu. Nama saya Kota Cirebon kepada Bapak Wayan Sukamharijaya dipersilakan. Amin. Sebelumnya pengantar yang telah melakukan diri. Om Swastiastu. Dan kita yang saksikan Bapak Pemimpin dulu mengapresiasi dan menghormati Bapak Ketua PRRI Provinsi para Bapak Ibu membayar sekali membayar RRI dan ibu-ibu yang sangat hari ini tanggal 9 bulan tahun 2022. Jadi kami bisa laksanakan kembali acara dalam ini. Jadi dan yang paling belakangan ini, jadi Banten 2 datang. Jadi Pak Pembina Sekretariat Banten datang, begitu juga Ketua PHBI sedang atau kado dikerahkan. Jadi sekaligus itu dua ibu yang barangkali belum kenal, ya. Jadi beliau dapat 300 kali berat kajian. Jadi beliau Ketua Pariwisata Provinsi Banten. Ibunya Ibu Maria. Dan lebih dekat silakan nanti ngobrol-ngobrol karena pengalaman beliau sudah cukup luas. Sebelumnya dilakukan salam panjang Om Swastiastu. Untuk memandu saya tentunya sebelum kita kembali mengucapkan syukur kepada Ibu Yang Mulia dan bisa berkumpul di hari tapi semoga enggak mengurangi semangat motivasi. Mungkin sebelumnya dia mau menyapa mendengar suara ibu-ibu, kayaknya kok masih pada ada hadir. Selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak. Selamat pagi sekali lagi. Bapak dan Bapak tadi dijelaskan sama Bapak Ketua kita bahwa acara ini memang rangkaian berwujudkan acara dari Sudo Wali kita yang ke-24. Adapun nanti tema yang akan dibawakan adalah pelaksanaan Februari ke-24 sebagai manifestasi ajaran Sri Hitakarana untuk peningkatan serada dan bakti menuju Moksatan Jagadita Yasa Itu Dharma. Temanya agak panjang.
sebagai kalau buat bingung nanti Pak Narto akan menjelaskan lebih detail. Tentunya nggak akan banyak sangat detail. Semoga bisa dikupas tuntas nanti sama Bapak Pembina kita. Adapun yang mau sedikit menyampaikan ya profil kedua data sedikit dari pemateri kita Bapak Sunarto. Nama beliau Sunarto MPBH, tempat tanggal lahirnya di Boyolali tanggal 2 Januari 1965. Sekarang beliau tempat tinggal di perumahan Harmoni Residen Blok T 05 Kasengan Kota. Dan tentunya kapasitas beliau sudah tidak diragukan lagi ya, karena sudah menjadi pembina itu sejak 2016 sampai saat ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi, aturan mainnya nanti simpel saja, kita buat santai saja, santai tapi serius, sudah serius tapi santai. Jadi nanti pemateri akan mengatakan materi selama kurang lebih 2 jam. Tidak ada sesi tanya jawab terpisah. Ini ibu semua nanti langsung ketika ada pertanyaan bisa diinstruksi di pertengahan pemaparan materi ini. Itu mungkin dari saya nanti dan untuk berkata waktu kita bisa langsung mulai saja Pak Sunarto. Nanti ada juga dari Bapak Sunarto kita juga bisa maju nih. Jadi biar lebih berhasil lebih dapat. Silakan mungkin ibu-ibu bisa lebih sedikit nih kayaknya kalau jauh ini jauh semua. Pak mohon maju kenapa maju? Kita nggak boleh mundur gitu. Kasihan yang di yatim itu kan meninggal itu. Untuk materinya juga kebetulan hari ini ada kendala teknis ya, karena slide-nya nggak bisa ditampilkan, ada angin itu. Karena itu materi sudah di-share bersama di grup HDI. Untuk perkawan itu Pak Sunarto waktu yang dekat ya. Terima kasih. Om Swastiastu. Saya mau jadi kenapa ibu tadi saya belum maju? Karena ibu saya sudah berangkat sehingga ya gantinya. Ya ada gantinya, dia ada beli juga. Ya. Aku kan itu bapak-bapak yang punya istri di sini, aku saya sendiri hanya melihat. Pak Ketua Parsatu, Pak Hari, Bapak Ibu, Ketua Parsatu juga, banyak Ketua Parsatu yang ada sesepuh kami ini, ada Pak Mantan Parsatu, yang ada Pak Ketua Pak Hadiari sama Ibu dari Masukan. Ini katanya biar nanti untuk kita makan bersama katanya. Dan di sini ya setelah bikinnya sudah dimakan bersama kita. Saya jamin nggak haram. Jadi bapak ibu yang baru masuk nggak haram, tapi harampet saja. Maksudnya apa? Harampet itu ya dirampet, semua dimakan. Itu satu juga. Saya mulai dari tahapan-tahapan yang diberikan oleh, karena sesepuh saya memberikan tugas kepada saya banyak sekali ya, ada 7 poin ya. 7 poin itu harus kami sampaikan semua, tapi kalau saya sampaikan di sini kan nanti berapa SKS itu saya tidak mau seperti itu ya. Sedikit kami perkenalkan ya, nama saya sudah tahu semua. Bukan namanya juga sudah tahu, tapi sudah tahu lah gitu. Istri 1, sarjana banyak tapi nggak ada ya, nggak ada yang mau maksudnya. Kita tinggal sama anak di sini, tapi nggak ada lowongan untuk bapak ibu semua. Sudah tertutup di situ. Oke, dibanding juga ya, sudah itu. Kita sama ya. Kemudian saya pernah bekerja di sekolah tinggi agama itu, awalnya saya ya. Awalnya ada di sini duduk, kalau mau mengerti adalah
mahasiswa saya Pak. Alis sama Pak Sampi ini mahasiswa saya. Jadi ternyata saya punya cucu di sini banyak. Cucu saya udah gede-gede. Jadi saya lebih senang begitu ya. Kemudian di tahun 99 kami ikut ngayah. Sebelumnya tidak lama sebenarnya itu sudah kaya ya menjadi satu pengurus olimpiade provinsi Jawa Tengah. Sekretaris ya. Kemudian tahun 99 diangkat menjadi PNS di Kementerian Agama, panggil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Tahun 2013 kami pindah ke Jakarta, di Subdit Penyuluhan Unsur Dulu pakai taksi penyuluhan juga. Kemudian 1 tahun pindah di pendidikan menengah yang menghasilkan berbagai aturan pasangan PMK 56 waktu itu. 1 tahun kemudian pindah lagi di tahun 2015 awal sampai akhir itu di Subdit Pemberdayaan Lembaga. 2015 akhir bulan November mulai kami ikut lelang. Waktu itu saya masuk dan saya nggak tahu Banten itu seperti apa. Lelang itu pertama dan terakhir di Kementerian Agama menjadi pembina Hindu di Provinsi Banten sampai sekarang. Tahun 2023 ya, aku taruh dengan selamat nanti pensiun. Jadi ini mengakhiri corona pasti di Banten. Itu yang perlu kami sampaikan. Nanti dalam penyampaian materi itu nanti aja. Kita masing-masing punya dinamika hidup. Saya yakin bapak yang baru masuk atau masih berangkat dari kalau menurut mahawa itunya ya mahawa itu Pak niatan dari salah satu siapa yang niat dalam hati masing-masing. Coba kita bertanya pada diri kita masing-masing, bukan bertanya kepada rumput yang bergoyang. Kalau itu etik ya bertanya, tapi silakan tanya pada diri masing-masing. Jawabnya siapa? Ya pada diri kita sendiri. Nawa itu tadi niat ingsun. Siapa yang ikut campur tangan di situ? Bukan karena kalau yang dulu bukan karena suami, bukan karena suami, bukan karena istri. Anda masuk ke ajaran. Benar ya? Tanyakan pada dirinya sendiri. Jangan tanya sama Pak Harto, tak tahu jawab. Mewakilnya adalah dari hati kita, muncul dari hati kita, kemudian perasaan kita. Jadi agama itu yang paling inti adalah rasa agama, bukan getaran dari luar, bukan karena diajak ngayah ke pura, bukan karena diajak ayo masuk Hindu, enggak kan? Walaupun itu hadiah masuk Hindu. Ada campur tangan tersebut karena kita yakin agama Dharma itu adalah agama yang digerakkan oleh konsep-konsep energi di luar dari manusia. Oh saya saya pilih sebenarnya cucu ya, karena nggak ada cucunya ya bisa. Jadi gitu, mari kita santai ya. Ibu-ibu dan bapak yang masuk sama ini, agama Dharma ini adalah getaran apapun gerakan energi yang tidak bisa ada jawabnya. Sebagai contoh, melalui tulisan, mimpi, melalui ada energi yang di rumah serga tidak nyaman.
Benar nggak itu? Di rumah itu sudah ada suami, ada anak, tapi nggak nyaman. Apa yang terjadi? Ternyata ada campur tangan leluhur, elit di leluhur. Kita tahu agama Hindu ataupun agama Dharma ini di Nusantara ini berbeda dengan agama Hindu yang ada di India. Karena apa? Yang di Nusantara ini ada campur tangan energi yang dari supranatural. Biarkan dia tidak sakral tapi dirasakan. Misalnya, contoh saja, Anda masuk ke rumah sendiri, ternyata seakan-akan ada kehadiran makhluk atau penghulu yang ada di dalam rumah kita. Gerakannya apa? Kalau yang mau dewa itu mengkorok, tahu ya? Diukurnya begini. Ini hal-hal sepele. Masuk ke rumah aja, ini khususnya begini. Apa lihat suaminya? Enggak. Berarti ada campur tangan energi yang ada di rumah itu untuk dilakukan ruatan. Ruatannya cara apa? Ya cara kita mengakui bahwa ini dibina dari dulu supaya kita masuk ke dalam konteks ajaran Dharma. Jadi sebenarnya itu dan apa yang masuk ini adalah panggilan. Panggilan dari leluhur ada juga. Kembali pada konsentrasi melalui mimpi. Lalai, dia orang tua malah tersaking hal itu. Kebimbingan gitu. Ngatur anak belum, ngatur suami belum, apalagi ngatur diri sendiri. Jadi untuk ibu-ibu ini sembahyang saja harus sudah sore mau sembahyang, kalau belum sembahyang kayak punya utang. Ini gerakan-gerakan bimbingan leluhur yang pasti yang ada pada diri Bapak Ibu semua. Yakinlah betul bahwa kami harus kembali pada ajaran konteks ajaran ini sebelumnya yang baru kami Om Swastiastu. Ada tunang kita untuk baik juga yang sampai dikitan terima kasih Pak Mako sesepuh masih sekarang ketua PADI ada 3 PADI ini tapi ada puranya satu panjangnya satu gitu jadi ada Trisakti ini ya Trisakti kemudian Pak itu sehingga dengan Pak bagian ada Pak mobil hari raya ini semua ini karena kepanjangan tangan pariwisata ya dari pusat provinsi kemudian kabupaten kota karena kecamatannya tidak ada ya bagiannya ada jadi pariwisata yang banyak karena SK-nya kan SK pariwisata ya kemudian ibu adik-adik yang kami banggakan menghormati menentu baik dan semua ini diberi kesempatan satu kehormatan oleh kader-kader kabupaten kota dan juga oleh Banjar nanti pada menjadi mungkin tidak ada Banjar. Jadi pada siang ini Dharma Dulu yang temanya berkaitan dengan sahabat ini nanti Pak Marto menyampaikan. Tentu kami sangat gembira bahwa ada Dharma Dulu yang ketiga kali yang diikuti oleh ibu ada Darmiko nih, ada Darmiko. Karena istri saya Darmiko juga, karena Ibu Maria yang dulu dari agama lain, tapi karena cinta sama suaminya. Jadi waktu awal kalau karena cinta maka jadilah dia karena hanya jodoh ya. Itu juga hanya jodoh ikut bapak gitu deh.
karena kan patrilineal, jadi artinya kita konsep patrilineal tentu itu ya. Tentu ikut Bapak ini kan ikhlas ya, jadi ya Ibu ikhlas kan, hanya istri kan ikhlas juga kan. Kalau enggak punya cucu, sekarang udah ada cucu. Artinya bahwa ikut agama apapun ya, dalam arti adalah dalam berumah tangga kan harus satu. Kalau beda agama ya istilahnya bapaknya ke barat, ibunya ke timur gitu ya. Jadi juga nanti anak-anak milihnya ikut bapak satu, ikut ibu satu gitu ya. Nah artinya saudara dulu semua ini yang dari itu karena kembali ke leluhur. Nah itu sih kembali ke leluhur, karena kalau kita hidup di Indonesia atau di Nusantara ini, tentu leluhur kita ya sebelum Belanda datang ya, kalau di Banten ini kan Sultan Agung baru masuk di tahun 1400-an ya. Waktu ini Islam baru ada seperti itu, tapi sebelumnya kan para leluhur ya, karena di Banten ini kerajaan Salaka Negara dulu ya, di mana ibu kotanya namanya Resapura, justru berdiri tahun 130. Jadi dengan raja pertama itu namanya Dharma Warman yang mempersunting, waktu itu dipersunting Dewi Pohaci Larasati, anak dari Akikiran ya, yang ada di wilayah Pandeglang, wilayah Tulada. Nah, didirikanlah kerajaan oleh Dharma Warman ini, kerajaan Salaka Negara. Jadi saat itu tahun 130 Masehi berarti sudah ada mungkin bukan disebut agama Hindu ya, mungkin agamanya agama leluhur ya pada saat itu ya, agama leluhur ya. Jadi karena nama Hindu itu kan baru muncul tahun 1952 ya, tidak diakui oleh pemerintah. Jadi itu disebut sebagai agama Hindu. Nah, oke, jadi itu agama leluhur. Nah, jadi artinya ibu-ibu ikut bapaknya eling kembali ke leluhur. Apalagi di sini kan teman-teman ibu Jawa gitu, Majapahit, Majapahit, bukan Majapahit, Manunggali, Jawa Dwipa, Hindu Dharma, Nusantara, itu yang Majapahit. Jadi Manunggal, Hindu Dharma, Jawa Dwipanya. Nah, sebetulnya Hindu itu kan datang dari Jawa, diselamatkan di Bali gitu ya. Jadi di Bali lah Hindu dipertahankan ketika Majapahit jatuh, maka yang bertahan di Bali, yang di Jawa pada nggak berani nyebut dirinya Hindu gitu ya, karena sudah kehadiran agama lain. Nah, sehingga bertahanlah di Bali. Nah, sekarang sudah menyebar, Hindu kembali eling. Ya, Pak Naso juga dari dulu elingnya tetap bertahan pada Hindunya, Hindu dengan kearifan lokal. Artinya kearifan lokal itu kan sesuai dengan desa kalau patre, situasi, kondisi, waktu dan tempat. Ya. Nah, kalau persembahyangan, kalau yang dihadirkan tentu menyesuaikan. Artinya kita di Banten ini kan jangan dibalikan semua, benar ya ibu, tidak dibalikan. Mungkin ini tidak tahu aturan gunungan juga kan? Ya artinya yang dihadirkan dalam bentuk gunungan oleh Senopati Majapahit. Terus di Tangerang, di Begini, itu gunungan dihadirkan. Silakan, artinya kita sama-sama hidup dengan kearifan lokalnya itu. Nah, kami di Parisade
namanya Hindu Dharma Indonesia. Hari Hindu Dharma Indonesia. Jadi Hindu Dharma Indonesia. Nah, artinya Hindu Dharma Nusantara, se-Nusantara, sesuai dengan kearifan lokalnya. Apakah Hindu dari Hindu Majapahitnya, Hindu Pahalinan, atau Hindu Merapu, atau Hindu dari Tamil, ya. Nah, tentu beragam Hindu ini, jadi Bhinneka Tunggal Ika juga Hindu. Nah, sehingga kalau ibu-ibu dari itu ikut suami atau yang apa, yang lakinya ikut istri, itu bisa juga sebaliknya. Ya. Kalau suami ikut istri bukan dari itu namanya juga. Kalau suami ikut istri agamanya dan itu juga namanya sama ya, bukan dari itu. Jadi ya dari itu juga. Nah, jadi maksudnya adalah Dharma Indonesia sesuai dengan drestanya. Jadi ketika disebut dresta itu adalah artinya ada istiadat tempat ya, sesuai dengan situasi tempatnya. Jadi apa yang dilaksanakan sesuai dengan tempatnya, segala patrinya. Jadi drestanya. Jadi kalau ada di medsos seolah-olah dresta Bali yang menonjol gitu kan, ya memang kebanyakan itu kan dari Bali. Tapi kami yang misalnya dari Bali tidak ingin membalikan semacam yang ada di luar Bali gitu. Jadi mungkin salah persepsi ya dulu bahwa bagaimana semacam Jawa misalnya kalau ingin dibalikan, itu yang mindsetnya terjadi seperti itu. Sebelum ini ya, sekarang sudah mulai menyadari bahwa yang disebut dresta Bali ya dengan cara Bali, dresta Jawa dengan cara Jawa, dresta Karina dengan dresta Karinanya. Jadi konsep ini yang terjadi sekarang. Nah, kenapa dulu muncul seperti itu? Mungkin saya contohkan ya, saya contohkan adalah ketika dibangun pura di Lumajang, ya, di Semeru. Pura di Lumajang itu, kebetulan saya hadir dengan Pak Gubernur Bagus Mandra ya, mendirikan awal pura di sana. Bagaimana demikian geraknya hari Lumajang Muslim ya. Sementara dengan hidup Jawanya belum berani muncul. Padahal di rumahnya sudah ada parkiran, tapi tidak kelihatan. Waktu itu saya ingat di rumah penduduk ya. Dikasih jagung, kopi, sayur gitu. Jadi mau baru tidak minat, dibangunlah pura di Lumajang. Bahkan ada yang bawa kantor waktu itu menuju ke pura Watu Pokok namanya untuk menasihkan menuju sana jalan sama sawah sampai di Watu Pokok itu bawa sesaji sering dicegat orang apa musik ya, mengaturkan sesaji dengan sesajen ya, sering dicegat. Nah pada akhirnya berdirilah pura di sana. Nah pada awal berdiri pura ini tentu waktu itu memang Bantennya dari Bali, sesajinya dari Bali gitu. Karena umatnya belum bisa buat Banten sesaji itu. Nah diajarkanlah bertahap ya, awal didatangkan dari Bali. Jadi mereka mengira bahwa ini mau dibalikan, tidak. Mangku belum ada wakil itu di sana. Sekarang sudah orang sana yang jadi pemangku. Jadi dia bertahap. Nah sekarang di Pura Lumajang itu sudah bisa mandiri. Pemangkunya orang sana, gitu kan? Naik pantai dari orang sana. Jadi tidak lagi Banten terkekang itu datang dari Bali, tidak lagi. Itu kira-kira. Mungkin dari situ dirasakan bahwa seolah-olah hidup di Jawa itu mau dibalikan. Tidak. Sesuaikan dengan kemampuan ya, dengan desa hormat tadi, sesuaikan dengan sastra yang ada. Karena tiga kerangka agama Hindu itu kan tablur,
Upacara dan Susilo juga ya. Nah di sisi upacaranya gitu, di dalamnya ada sesaji itu. Nah sesaji ini tentu disesuaikan tadi hubungan gitu. Karena kan cukup dengan palem, toyang, papang, jadi tiga hal itu mungkin kan. Tiada, maksudnya dia sering tulis, sering masukkan ke kami juga. Nah, tentu semua singkat ini dengan palem, papang, toyang ini. Tiga itu dalam unsur tiga itu ada. Tambah api, sampai lagi. Tentu dengan tiga ini sesaji yang dibuat kan tiga juga kan, ada air, ada bunga, ada daun-daunan, dikemaslah menjadi sebuah sesaji dalam bentuk banten, aneka banten. Tadi Pak Hari menyampaikan belajar menjahitan ini, ya, karena pada saat dulu ketika Ibu Sudah datang ke Bali, ya, mengajarkan bagaimana penjahitan ini, karena umat waktu itu kan tidak mengerti artinya, ya, tidak tahu tatuo, tapi tatuo ini diganti dengan jahitan. Karena semua jahitan itu ada artinya, negasi dong, artinya apa? Ada, ya, ceper, artinya apa? Ada, tangan hari, saya sudah teknis, saya sudah pernah disampaikan. Jadi semua bangsa ada arti. Nah dari situ saya lihat sudah cukup ibu-ibu juga di Bali dulu ketika di desa Bedahulu ya, biasa dimulai dari situ pembuatan batiknya, pengajinya, dengan simbolis. Jadi Hindu ini kan banyak dengan simbolis gitu ya. Nah sehingga ketika membuat banten itu, makanya saat buat banten pun sudah harus ikhlas, harus berpikiran jernih gitu. Karena ketika membuat itu sudah berpikiran ke yang widi, ya kan, untuk sebagai rasa syukur gitu, pada yang widi, sebagai rasa bakti pada yang widi, diwujudkan dalam banten. Ketika ditanya artinya apa banten ini, mulut itu, ya kan, kan mulut kita jawabannya kan, ya memang begitu, karena belum paham. Nah sekarang lah kita harus paham. Artinya ada media pendidikan, ada medsos, ada buku-buku gitu ya. Kalau dulu kan belum ada buku, susah. Sekarang sudah ada media seperti ini, kita bisa komunikasi. Nah jadi dulu untuk membuat sesaji ke banten, jadi kita katakan tadi jangan merasa berat, ikhlas membuat sesajinya. Apalagi mungkin bisa punya wali atau malu, ya, ada yang anaknya harus ikhlas semua, karena semua yang diberikan itu ciptaannya, kita harus ikhlas juga persembahkan dan juga balik lagi persandang kepada kita juga. Nah sehingga istri saya diam-diam dia udah bisa menjadikan, bisa menjadikan gitu. Belajar artinya seninya dari situ, seni dan juga memiliki nilai-nilai spiritual. Nah sehingga yaknya yang disebut adalah yaknya yang sakti, ya, sesuai dengan lontar yang ada. Karena yaknya yang sakti itu adalah yang berdasarkan pada salado laki, berdasarkan pada sastra agama, kemudian pada anas itu, dan juga pada sewu. Jadi yaknya yang sakti itu, jangan radiasi kayaknya, karena kalau radiasi kayaknya itu adalah dilakukan dengan penuh harapan akan hasil dan pamer. Jadi ya, kalau sakti itu tidak pamer, tidak boleh mengharapkan hasil dari yaknya. Ya, kalau radiasi itu pamer, jor-joran, ya, kemampuannya misalnya 100.000, bikin harga yang nilainya 1 juta, selebihnya dan utang, gitu ya. Nah itu kan pamer ini.
Padahal cukup dengan uang 100.000. Jadi mohon ibu-ibu dan juga ya, kita jangan istilahnya begini. Ketika dibilang masuk hidup boros, masuk hidup jadi racun, miskin, kan itu muncul kan? Masuk hidup Bali atau hidup Siwa Sidata, para bantennya tidak bisa miskin. Ikutlah pada aliran kami, tidak kan? Karena kami efisien, efektif. Yang dimaksud aliran kan ada aliran yang mohon ayo dimakan. Fatwanya diambil, gitu ya. Tapi di luar fatwa dari sisi filsafatnya adalah prakteknya adalah sangat berbeda. Ya, karena diajak mau efisien, mau irit, gitu ya, ikut kami. Padahal fatwanya berbeda. Karena kalau keyakinan kita dulu dalam pada anjur ada jadi 5 pada nanti atau jelaskan dulu lengkap. Jadi keyakinan hidup kita dalam pada Pancasarada tadi. Karena kalau keyakinan lain itu tidak pada Pancasarada. Jadi satu. Okay. Jadi kalau ada aliran lain yang datang ke Pura ini dengan cara sembahyang yang juga berbeda, ya tentu di sini sudah ada Purananya nih, harus ikut Purana yang ada di Pura. Jadi ketika ada cara-cara berbeda, ya silakan ada di luar Pura ini, di mandirinya atau di mana silakan. Jadi itu hak asasi seseorang untuk mengikut keyakinan. Ya, tapi kalau kembali hidup Dharma dengan Siwa Sidata dengan kearifan lokalnya juga, itu yang harus kita tegakkan, di mana Parisade dalam Mahasabunya juga telah menghasilkan keputusan untuk melaksanakan keyakinan pada Pancasarada ya, dengan kearifan lokalnya. Dan juga berkaitan dengan kitab suci juga ada kitab suci Weda. Jadi spiritnya adalah Weda, dasar-dasar sastranya adalah Weda. Dan juga ada namanya Susastra. Jadi Weda dan Susastra Weda itu sudah ditambah kemarin di hasil Mahasabur. Ya, apa artinya Susastra Weda? Susastra Weda adalah ditambah atau kearifan lokal. Jadi ada lontar-lontar, lontar Jawa, lontar di Karingan. Jadi apa yang ditulis di lontar setempat, ya itulah kearifan lokal yang harus dijalankan. Nah, kalau hanya Weda saja tanpa kearifan lokal, nah itu jadi asing. Gitu. Jadi aliran berbeda jadinya, karena tidak ada sentuhan kearifan lokalnya. Gitu. Tidak ada sentuhan di kearifan lokal. Nah, makanya fleksibel kita adalah desa kalau pabrik tadi kan kearifan lokal kita. Nah itu jadi kita Parisade adalah telah menuju kepada arti nilai-nilai kebenaran pada Satya Siwa Sundaramnya. Dan juga tentu kita menghormati adanya adat istiadat, itu beda-beda nih, ada istiadat masing-masing. Karena adat istiadat ini kalau istilah definisinya adalah tata laku yang turun-temurun, ya, dari generasi ke generasi sebagai warisan suatu bangsa yang terintegrasi dalam pola perilaku masyarakat. Jadi ada budaya yang sesuai dengan kondisi setempat. Nah, ibu-ibu para dargika, jadi tolong kembali saya ingatkan bahwa satu, masuk Hindu jangan merasa diri berat, ya, jangan mengatakan masuk Hindu boros. Sesuaikanlah dengan kemampuan masing-masing di dalam melakukan yajna. Karena yajna harus dilakukan dengan yajna yang satu itu. Nah itu juga pemahaman yajna satu itu jangan dipelesetkan juga. Karena dibilang yajna satu itu adalah
harus vegetarian. Oh, nggak benar itu. Tapi ada yang kelompok lain yang mengatakan harus vegetarian, tidak boleh ada daging, ada ayam, bebek. Kalau mau bertaruh tidak ada ayam bebek, ambil kertas ini bebek, ya. Ini ayam, ya. Jadi ini kayaknya ambil kertas tulis. Kemudian tur kemangku, ada ratu pande, itu mupur, itu yang ada sambike, tidak ada daging-dagingan. Sambike yang bagaimana? Kita nanya begitu. Oh kalau gitu, kalau gagak ditulis, nanti foto ratu pande itu taruh di situ. Ini ratu pande mupur, fotonya pajang di situ, ya kan? Nah, itu kira-kira ada kelompok-kelompok yang mengajak seperti itu. Kalau sambil ke vegetarian ya bapak-bapak ibu-ibu yang mau vegetarian ya silakan, itu kan keinginan untuk vegetarian. Tapi kalau Bantennya semua vegetarian ya sebenarnya ada semoga kita di Remboa juga membuat upacara vegetarian semua ada hanya dengan buah, tidak ada daging. Ada yang mau mengikuti itu. Saya lihat satu langsung, oh ini yang sapi ke ya, iya ini yang benar sapi ke, nggak boleh membunuh, harus ahimsa, ya. Nah, padahal di dalam hidup kita adalah membunuh binatang itu kan boleh, karena kita nyupak binatang itu untuk menjadi yang lebih tinggi dalam kehidupannya. Disumpah ada mantelnya itu, jadi kita boleh membunuh. Orang bunuh manusia itu boleh, zaman perang berada juga saudara sendiri juga dibunuh. Bahkan kusirnya Kresna juga memberi saran. Ya di sini bukan melihat saudara, tapi melihat nilai-nilai kebenaran. Jadi membunuh nilai-nilai kejahatan, bukan membunuh nilai-nilai kebenaran. Jadi, nah ini persepsi yang salah seperti itu. Jadi kita para dharmika dan semua kita lah, kita harus kembali dari kepada jalan yang benar di hidup ya, untuk kita tegakkan bersama. Ya, karena untuk anak cucu kita juga bagaimana kita bisa mewariskan, oh masuk Hindu itu ternyata tidak boros, ternyata tidak membuat miskin, ya. Nah, karena harus dilakukan dengan ikhlas tadi, ya, dengan sesuai dengan kemampuan yang ada. Ibu-ibu dari anak lama nanti Pak Hanto sebetulnya menyampaikan, tentu kami dari Kalsade, ya, baik kabupaten kota mengajak kita semua. Jadi kita pasti pada jauh dewasa kita lakukan yahnya ini dengan ikhlas tadi, tanpa ada paksaan tidak untuk masuk itu. Jadi kita hidup di dunia kan dengan penuh damai. Jadi yang kira di Serang, Cilegon, dimana yang kira kita sudah terukur kami, dan tentu kita akan terus tentu bersama para tokoh kami bagaimana pembinaan umat itu dilakukan, dan kita di Banten dan juga tentu kabupaten kota bagaimana mengajak kita semua dalam kehidupan kita ya, hidup yang unggul gitu ya, mendidik adik-adik kita yang unggul. Kemudian di dalam pelaksanaan upakaryanya, boleh saya tegaskan adalah pelaksanaan upakaryanya dengan berkualitas, ya, yakni yang sakwike, yakni yang berkualitas, ya, tidak menunjukkan pada jor-joran, jadi dalam derajat sikayanya kita lakukan dengan ikhlas, yakni ini sehingga apa yang kita syukuri, ya, tentu juga Budi akan memberikan benar kepada kita, sehingga semoga bisa tetap diberikan kemajuan ya, jangan
kesehatan semua dan juga tentu pada kesuksesan. Ya, saya kira mungkin minggu umur nanti mau izin dia menuju ke Mandala Utama, ya. Nanti Pak Marcel lanjutkan, nanti saya gabung lagi. Kalau ada diskusi nanti nggak apa-apa, nanti setelah tahun balik dengan Pak Marcel. Oke, semua selamat Pujo Wali 24. Ya. Semoga berkarya sudah dan sudah dibuat. Untuk sementara, karena bapak ibu atau ibu itu belum bisa menjajalkan, sebabnya yang ada bisa. Yang ada bisa itu adalah nawaitunya tadi. Ini yang unsur kita. Adanya kalau di Jawa ada bunga telon, bunga liman, juga bunga setamanan. Di malam Jumat kami selalu membuat bunga setamanan di depan pintu. Kenapa? Itu leluhur itu hadir, maka pembersihan secara panca ada, secara kayaknya panca ada, rumah kita itu juga. Jika begitu leluhur yang masuk itu leluhur yang fiksi dan masuk. Maka ditaruhnya di depan pintu atau ke jodoh satu. Kita sebenarnya jodoh satu ya. Tapi juga ada pelanggaran yang di dalam. Ya, itu maksudnya pelanggaran yang di dalam itu adalah sanggar pamujan. Adanya di Sintong Tengah. Konsep rumah Jawa sama. Ada Trimandala. Trimandala itu pertama halaman depan yang diistilahkan dengan jodoh satu, halaman ini petanen, ya. Petanen itu tempat kita bersama keluarga dan seluruhnya di dalam itu sanggar pamujan. Jadi konsepnya seperti mandala di situ. Maka kalau di Cina ada view dalam menghitung perhitungan rumah, di Jawa juga ada, di Bali juga ada. Ternyata sumbernya dari asal kosala-kosala. Sebenarnya konsepnya hampir mirip-mirip, ya. Cuma berbeda di situ dalam penerapannya. Kenapa? Karena ada desa, skala, dan kota. Ya sekarang kalau misalnya baru mempersembahkan perbankan buat tanah ya nggak bisa. Ya udah persembahkan perbankan. Kalau nggak bisa membangun persembahkan nggak apa-apa. Bahkan yang paling segera kemarin Pak Dewa Swanaya waktu di sini persembahkan tersebut. Kenapa begitu? Karena itu turun dari kopi. Itu untuk leluhur sebenarnya. Pancingan pada leluhur ya. Sekarang modern, teknologi modern. Pakai kopi itu sama gitu. Sebenarnya arahnya ke sana. Karena di dalam Bhagavad Gita itu ada patram, puspam, toyang. Jadi ukuran upacara itu tidak dilihat dari segi besarnya upacara. Misalnya upacaranya enggak, tapi niat unsur kita. Gitu. Saya yakin bapak-bapak semua yakin. Mari kita yakinkan kepada istri-istri kita. Karena istri itu tadi yang paling kami sebenarnya. Di dalam konsep Jawa ya, ada sebuah konsep di istri itu ataupun suami itu tidak hanya pendamping bimbing, konco linking enggak. Tahu konco linking? Konco linking itu teman yang di belakang. Enggak. Justru konco linking ini yang mendapatkan ilham ataupun masukan-masukan secara spiritual. Contoh, bila nanti ada keluarga itu yang ada kesalahan ataupun mendapatkan kecelakaan, yang paling mendapat firasat pertama adalah orang itu, tidak ayah, tidak bapak. Kenapa itu? Ya, karena bapak ini juga banyak sekali beban ekonomi yang harus ditutupi, kerjaannya banyak, sehingga ini kadang nggak menerima petunjuk dari
leluhur maupun petunjuk dari energi orang lain, energi lain yang menggerakkan kita dalam beragama. Itu kuncinya ada di situ. Maka di dalam konsep Hindu juga dalam menyiapkan sesuatu itu, kalau panjang sudah barunya jangan tanggung, jangan membuat satu tataran yang baru. Ya, ada kedatangan tamu lah. Jangankan untuk Tuhan, untuk suami aja nggak boleh, ninggal aja nggak boleh. Kan gitu ya, jangan dulu lah baru ada tamu, tamunya belum pulang kan gitu ya. Saya biasanya mengingatkan gitu, maksudnya Pak, saya ya, jadi ya pengen gitu, tapi ya wis kendalikan. Ya, ini contoh. Ya. Bahwa firasat itu diterima oleh seorang ibu kalau ada sesuatu yang janggal. Satu sisi kita ada keyakinan bahwa kepercayaan di kaitannya dengan filsafat maupun perkara ya dan etika ada artisan ada wartamana. Konsep itu pada ibu ada hari ibu tidak ada hari bapak kan gitu. Ini konsepnya ternyata dari filsafat ya. Jadi pulsa itu ada mau berusaha tapi setelah jalan ke timur menjadi candi. Di Bandung ini diplesetkan. Kenapa diplesetkan? Secara sejarah ini diplesetkan menjadi situs-situsnya menjadi kuburan. Ya, contoh situs Salakanagara, situs Pademan itu dijadikan situs kuburan. Kenapa? Biar ada yang ziarah. Ya. Tapi nilai-nilai keramat maupun nilai-nilai energi yang ada di tempat itu tetap mempunyai manfaat terhadap masyarakat. Makanya diyakini bahwa air ataupun air yang ada di tempat itu bisa menyebabkan satu penyakit. Kan gitu keyakinannya. Sebenarnya ini konsep ini apa daratan kan, tapi alam yang atur seperti Salakanagara ya yang kita paham. Itu nilai ini. Kemudian setelah air ini mengomentari ini, setelah alam ini mengomentari liganya, dia turun di dalam diri di kolam itu. Di kolam itulah orang itu berpikir, dibuatkan satu sampai banyak untuk pikir. Setelah pikir dilakukan, dia ngambil airnya untuk mengambil tuahnya. Bukan untuk konsep hidup, itu enggak ini, tidak konsep hidup. Tapi justru ini dibuat kuburan. Kenapa dibuat kuburan? Biar ada yang ziarah. Kalau ada yang ziarah, kita sini merawat. Kemudian masyarakat itu dapat ekonominya. Kan bayar situ nanti. Ekonominya dapat juga. Ini kan konsep kita karena jalan sebenarnya. Dulu orang menunggu kita sudah seperti itu. Kemudian kita kembali ke tanah Jawa. Munculnya candi. Ya. Ini memang banyak sekali lagi. Candi ini bentuknya sama dengan pakaian orang Jawa. Candi itu kita pakai belangkon ya. Tertutup di atasnya. Kalau candi Prambanan, Borobudur, candi Pausan dan sebagainya itu tertutup. Kenapa tertutup? Mencari Tuhan tidak ke sana, tetapi ke sini. Dari sebuah barat diturunkan menjadi Anahata dan ada di dalam hati kita. Mencari Tuhan itu tidak di mana-mana, tapi ada di hati masing-masing. Konsepnya dari kerangka agama itu. Ya. Kemudian hati konsepnya adalah nawaitu. Kita yakin dulu. Bapak Ibu Masker Hindu itu yakin. Ojo dibandingin dengan agama yang lain. Ya, ojo dibandingin ya. Karena Hindu itu lain dengan yang lain. Dharma ini lain dengan yang lain. Dharma ini berarti kewajiban. Ada 3 konsep dalam meyakini dharma. Yang pertama adalah pratyaksa agama. Pratyaksa itu praktek langsung.
Kalau ibu-ibu bapak tadi mendapatkan parisik maupun ada getaran yang menggerakkan untuk masuk agama Dharma, kalau bapak ibu tidak melaksanakan itu, bapak ibu tidak akan tenang. Itu ya. Ada karma itu tidak pernah lepas dari pala. Pala juga tidak pernah lepas dari karma. Itu konsepnya. Ya. Jadi dari rakyat awal sampai pada Pratyaksa Pramana, mungkin ada yang bertanya, monggo dieksplor saja, santai, monggo. Juga mau tanya apa, monggo bisa baca nggak? Ibu, ada yang mau bertanya? Sejauh penjelasan dari pemateri kita Dari pakai Pratyaksa agama ya. Kalau nggak ada saya lanjut ya, karena pertanyaannya banyak ya. Anu mana agama? Ya, ada, monggo, monggo. Proses tentu izin Bapak Pendimas sebelumnya saya Kusmiati ya, izin Bapak Ibu yang menjadi teman, ingin bertanya tentang keyakinan bahwa kita beragama Hindu dan memang benar-benar meyakini agama Hindu tersebut. Saya sebagai ibu rumah tangga, saya beragama Hindu, tetapi saya merasa belum begitu setidaknya untuk masalah bulan tenan, karena saya merasa dari kecil hingga dewasa saya banyak sibuk dengan aktivitas kegiatan yang mungkin membuat saya kurang banyak belajar tentang bulan tenan. Kalau misalnya kita kurang begitu memahami tentang bulan tenan, tetapi setiap ada acara-acara kita beli banting ke saudara yang lain yang kita membuat banting, apakah itu ada kekurangan atau kurangnya kita dalam menjalankan kewajiban kita untuk istilahnya bahwa kita kan memang harus dalam satu paket bisa fatwa, susila dan upakaranya. Tapi dari segi upakara saya merasa sangat-sangat lemah, sangat-sangat kurang, dan merasa bahkan terkadang kita mau mengaturkan banten tersebut, doa-doanya pun saya belum begitu semuanya hafal. Terkadang saya hanya menggunakan bahasa Indonesia saja supaya kita istilahnya kita hidup di zaman sekarang itu lebih simple. Jadi saya berdoanya karena nggak hafal semua doa, ya saya doakan dengan bahasa Indonesia saja. Ya, saya lupa. Terima kasih Ibu. Ini sharing bahasanya. Sharing, tapi maknanya sangat dalam. Kenapa? Ibu mencintai suami ibu tak enggak? Waktu mencintai suami ibu aturkan apa Bu? Apa hanya gambar I love you? Pas